Di wilayah timur Nusantara, ada pula kerajaan besar, yakni Kerajaan Goa, berdiri pada tahun 1300-an. Kerajaan ini memainkan peran penting terkait masuknya Islam di tanah Sulawesi, utamanya pada masa pemerintahan Raja Goa yang ke-14 bernama Imanga Rangi Daeng Manrabia. Ia adalah raja pertama Goa yang menerima Islam dan membiarkan Islam berkembang di Sulawesi Selatan untuk menggantikan animisme, kepercayaan yang dianut masyarakat setempat sebelum Islam hadir. Berkuasa pada tahun 1593 sampai 1639 Masehi, Imanga Rangi Daeng Manrabia akhirnya masuk Islam. Kamu masuk Islam. Ikuti ucapan saya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Alhamdulillah. Dengan ini saya akan memberi kamu gelar Sultan Alauddin. Ada berita bahwasannya Sultan Alauddin memeluk agama Islam. Apa? Di balik sejarah panjang Nusantara, terdapat satu nama yang jarang disebut, Sultan Alauddin. Sosok pemimpin yang dikenal tegas, penuh strategi, namun tetap dihormati rakyatnya. Kita akan menelusuri kembali jejaknya melalui mata para peneliti muda. Awalnya, kami hanya menemukan secari kertas informasi tentang Sultan Alauddin. Itu membuat kami semakin penasaran akan siapakah beliau. Sultan Alauddin memimpin pada masa perdagangan maritim Nusantara. Mencapai puncaknya, ia dikenal sebagai pemersatu wilayah sekaligus pelindung jalur perdagangan dari ancaman luar. Kekuatan Alauddin bukan hanya militernya, tapi diplomasi. Ia menjalin aliansi dengan negara tetangga untuk menjaga stabilitas. Bahkan dalam arsip asing, Alauddin disebut the calm strategist. Menarik bukan? Itu menunjukkan reputasinya di dunia. Namun, masa kepemimpinan Alauddin tidak selalu damai. Pada awal abad ke-17, ancaman eksposisi kekuatan asing mulai memasuki wilayahnya. Kami menemukan tanda-tanda bahwa dia menghilang dari catatan tersebut selama beberapa bulan sebelum kematiannya, seolah-olah ada sesuatu yang Meski catatan sejarahnya tak utuh, warisan Alauddin masih terasa. Sistem perdagangan yang ia bangun menjadi fondasi bagi pesatnya pelabuhan pada masa berikutnya. Semangat persatuan dan diplomasi yang ia tekankan menjadi bagian dari identitas masyarakat hingga kini. Semakin saya meneliti, semakin terlihat bahwasannya Alauddin bukan sekedar nama, tetapi sebagai simbol. Nah, betul. Alauddin adalah sosok yang mengajarkan kita bahwa Islam adalah seorang pemimpin bukan dari hartanya, tapi dari pikirannya. Sultan Alauddin mungkin tak sepopuler raja-raja lainnya, namun jejaknya tetap tertanam dalam sejarah Nusantara. Dan melalui upaya kecil seperti inilah namanya kembali hidup, diingat, dipelajari, dan dihargai. Semakin